Judul khotbah, Zaman serba canggih, apakah Tuhan masih diperlukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang, manusia bisa berbicara dengan orang di belahan dunia lain hanya dengan satu sentuhan layar. Robot bisa menggantikan pekerjaan manusia. Bahkan ada yang berkata, "Untuk apa Tuhan? Bukankah semua bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerja keras?" Pertanyaan yang mengguncang hati kita, apakah Tuhan masih diperlukan di zaman yang serba canggih ini? Sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang haus akan firman-Mu. Zaman boleh berubah, teknologi boleh semakin maju, dunia boleh semakin canggih. Tetapi kami percaya firman-Mu tidak pernah usang. Saat ini, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti bahwa Engkau tetap Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah setiap kata yang keluar hari ini bukan sekadar wacana, melainkan menjadi pelita bagi hidup kami, yang menuntun langkah kami di tengah zaman yang semakin semrawut ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, Damai Sehari tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Bantu klik subscribe Damai Sehari dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan kalau Damai Sehari upload video khotbah terbaru. Terima kasih. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda. Mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini sedang hidup di zaman yang disebut era digital, era industri 5.0, dan bahkan ada yang berkata ini adalah era tanpa Tuhan. Mengapa? Karena manusia semakin pintar, semakin mengandalkan dirinya sendiri, dan semakin merasa tidak membutuhkan campur tangan ilahi. Kalau kita bicara soal teknologi, hari ini manusia bisa menciptakan kecerdasan buatan, bisa mengedit wajahnya sendiri, bisa menciptakan mesin yang seakan-akan lebih pintar dari manusia itu sendiri. Tetapi saya mau bertanya, apakah semua kecanggihan itu bisa menggantikan kasih? Apakah robot bisa menciptakan pengampunan? Apakah teknologi bisa membangkitkan jiwa yang mati oleh dosa? Alkitab sudah menubuatkan tentang hal ini. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan membangkang terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama." Bukankah ini sedang terjadi di zaman kita? Zaman ini membuat manusia mencintai dirinya sendiri. Mereka berkata, "Aku bisa sukses karena aku pintar. Aku bisa kaya karena aku rajin. Aku bisa hebat karena kerja kerasku."
Tuhan ditaruh di pinggir jalan. Agama hanya dianggap pajangan di KTP, hanya dianggap status di media sosial. Tuhan hanya dongeng masa lalu. Miris sekali mendengarnya, saudaraku. Banyak orang berkata, "Aku beragama Kristen." Tapi apakah kehidupannya mencerminkan Kristus? Banyak yang rajin ke gereja, tetapi hatinya kosong. Ada yang bisa mengangkat tangan tinggi-tinggi dalam ibadah, tapi setelah keluar dari gereja, lidahnya dipakai untuk mengutuk. Pikirannya dipenuhi hawa nafsu. Perbuatannya penuh dengan kebohongan. Ibadah hanya menjadi topeng. Agama hanya menjadi kosmetik. Iman hanya menjadi formalitas. Inilah bahayanya zaman modern, saudara. Karena manusia merasa tidak butuh Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika mereka merasa sudah punya raja, sudah punya tentara, sudah punya harta, mereka mulai melupakan Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Yeremia 2 ayat 13 berkata, "Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup itu, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Dunia ini penuh dengan kolam-kolam bocor. Teknologi adalah kolam bocor. Ilmu pengetahuan adalah kolam bocor. Kekayaan adalah kolam bocor. Semua itu bisa bocor kapan saja. Tidak bisa menahan air kehidupan yang sejati. Sumber air yang sejati hanya ada pada Yesus Kristus. Saudara, mari kita merenung sejenak. Ketika pandemi melanda dunia, apakah teknologi bisa menghentikannya? Tidak. Bahkan dokter pun kewalahan. Negara-negara besar sekalipun lumpuh. Dunia menjadi panik. Dan pada saat itulah manusia sadar, ada keterbatasan. Ada sesuatu yang tidak bisa diatasi dengan kepintaran. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diakali dengan teknologi. Bukankah itu membuktikan bahwa manusia tetap butuh Tuhan? Namun sayangnya, setelah situasi mereda, banyak orang kembali melupakan Tuhan. Bukankah hati manusia itu keras? Tuhan sudah menunjukkan betapa lemahnya manusia, tetapi manusia kembali menyombongkan diri. Inilah zaman kita sekarang. Zaman yang tidak takut akan Tuhan. Dosa sudah menjadi teman karib. Pornografi dianggap hiburan. Perselingkuhan dianggap hal biasa. Uang haram dianggap rezeki. Kebohongan dianggap strategi. Kekerasan dianggap kejantanan. Kejahatan tidak lagi membuat orang malu, bahkan dipamerkan di media sosial. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini saatnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah aku juga sedang terjebak dalam zaman ini? Apakah aku juga sudah merasa tidak butuh Tuhan? Apakah aku hanya menjadikan Yesus sebagai hiasan hidupku, bukan sebagai pusat hidupku? Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Perhatikan kata terakhir itu,
Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dunia boleh berkata kita bisa melakukan segalanya. Tetapi firman Tuhan berkata, tanpa Dia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apa artinya? Semua keberhasilan yang kita banggakan tanpa Kristus sesungguhnya sia-sia. Semua pencapaian yang kita bangun di luar Yesus pada akhirnya akan runtuh. Mazmur 127 ayat 1 menegaskan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Zaman boleh canggih, tetapi kalau Tuhan tidak ikut campur, sia-sia semuanya. Lalu, bagaimana kita harus menyikapi zaman ini? Kita harus kembali menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Jangan biarkan teknologi mencuri posisi Tuhan. Jangan biarkan uang mengambil tahta yang hanya layak ditempati Kristus. Jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa berdoa. Jangan biarkan logika mengalahkan iman. Jangan biarkan tren dunia mengalahkan prinsip kekekalan. Kita boleh maju, kita boleh cerdas, kita boleh modern, tetapi hati kita tetap harus sederhana di hadapan Tuhan. Iman Kristen mengajarkan bahwa kemajuan zaman tidak pernah menggantikan kebutuhan manusia akan Tuhan. Karena apa yang terdalam dari jiwa manusia bukan bisa diisi oleh teknologi, tetapi hanya bisa dipenuhi oleh kasih Kristus. Dunia bisa memberi hiburan, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberi damai sejahtera. Dunia bisa memberi uang, tetapi hanya Yesus yang bisa memberi keselamatan. Dunia bisa memberi popularitas, tetapi hanya Yesus yang bisa memberi hidup kekal. Oleh sebab itu, saudara, mari kita hidup dengan takut akan Tuhan. Jangan biarkan zaman ini mengeraskan hati kita. Amsal 1 ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan." Dunia boleh punya pengetahuan, tetapi tanpa takut akan Tuhan, semua pengetahuan itu kosong. Kita perlu belajar rendah hati, mengakui bahwa tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita perlu menjaga kesucian hidup di tengah dunia yang kotor. Kita perlu hidup dalam pertobatan setiap hari, bukan hanya beragama di KTP, tapi sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hati kita. Saudara, saya percaya kalau kita tetap berpaut kepada Tuhan, kita tidak akan goyah walaupun zaman semakin rusak. Dunia boleh penuh dengan dosa. Manusia boleh semakin sombong, tetapi kita tetap akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah usang. Dia sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, zaman boleh berubah. Dunia boleh semakin canggih. Teknologi boleh mengguncang peradaban. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah kebutuhan manusia akan Tuhan. Manusia tanpa Tuhan adalah kosong. Dunia tanpa Tuhan adalah gelap.
Keberhasilan tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Mari kita kembali merendahkan hati, meninggalkan kesombongan zaman ini, dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam ini kita akan berdoa secara spesial, mengingat zaman sekarang zaman sudah berubah. Kita berdoa agar Tuhan melawat kita semua dan bangsa Indonesia. Mari tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Dunia boleh berubah, zaman boleh semakin canggih, teknologi boleh semakin menguasai kehidupan manusia, tetapi Engkau tetap Allah yang sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggantikan kasih-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan hadirat-Mu. Tidak ada kuasa manusia yang bisa melampaui kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi anak-anak-Mu. Di tengah dunia yang semakin maju ini, di tengah derasnya arus teknologi, di tengah derasnya arus modernisasi, kami mohon, jagalah hati mereka. Jangan biarkan mereka hanyut oleh arus dunia. Jangan biarkan mereka tergoda oleh tawaran dunia yang manis tetapi mematikan. Jagalah iman mereka ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu tetap memilih Engkau sebagai tujuan hidup mereka. Tetap mengutamakan-Mu di atas segala sesuatu. Tetap menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan mereka. Bapa, kami tahu dunia ini penuh dengan tipu daya. Dosa semakin dipamerkan, kejahatan semakin dianggap biasa, kebenaran semakin dipelintir, keimanan semakin ditertawakan. Tetapi kami percaya, ada umat-Mu yang Kau kuduskan, yang Kau panggil untuk tetap setia sampai akhir. Itulah doa kami malam ini Tuhan. Pelihara umat-Mu. Jangan biarkan satu pun dari mereka hilang di tengah derasnya gelombang dunia. Seperti doa Yesus dalam Yohanes 17, biarlah Engkau melindungi umat pilihan-Mu dari yang jahat, sehingga mereka tetap kuat, tetap setia, dan tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, bukan hanya untuk anak-anak-Mu, tetapi juga untuk semua manusia. Kami tahu banyak orang di zaman ini yang telah meninggalkan Engkau. Banyak yang hanya mengenal-Mu di bibir, tetapi hati mereka jauh dari-Mu. Banyak yang menjadikan agama hanya status, tetapi hidup mereka penuh dengan kebohongan, kepalsuan, dan dosa. Tuhan, jamahlah hati mereka, ubah pola pikir mereka, bukalah mata rohani mereka. Biarlah mereka sadar bahwa tanpa Engkau hidup ini kosong. Biarlah mereka mengerti bahwa tanpa Engkau, semua keberhasilan dunia hanyalah kesia-siaan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menegur, menyadarkan, dan membawa pertobatan bagi manusia. Kami percaya Engkau masih bekerja.
Kami percaya Injil masih memiliki kuasa. Kami percaya salib Yesus masih sanggup mengubah hati yang keras menjadi lembut, hati yang sombong menjadi rendah, hati yang penuh dosa menjadi hati yang kudus. Bapa, pada malam ini, kami juga membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, ke hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu negeri ini Engkau cintai. Engkau menaruh kami lahir di tanah ini bukan kebetulan. Kami mohon Tuhan, jamalah bangsa ini. Jadikan Indonesia bangsa yang takut akan Tuhan. Hapuskan roh korupsi, roh kebencian, roh perpecahan, roh kekerasan, dan gantikan dengan roh kasih, roh kesatuan, roh keadilan, roh kebenaran. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota legislatif, sampai aparat negara di tingkat paling bawah. Berilah mereka hati yang takut akan Tuhan. Pimpin mereka supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mencari hikmat dari-Mu. Biarlah bangsa ini dipimpin dengan keadilan, kebenaran, dan kasih, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga untuk generasi muda Indonesia. Tuhan, mereka adalah masa depan bangsa ini. Jangan biarkan mereka hanyut dalam dosa. Jangan biarkan mereka terikat oleh narkoba, pornografi, pergaulan bebas, atau kuasa kegelapan lainnya. Biarlah generasi muda Indonesia bangkit menjadi generasi yang mengenal Tuhan, generasi yang menyembah Tuhan, generasi yang membawa terang Kristus ke setiap sudut negeri ini. Tuhan, kami mohon Engkau berkati setiap keluarga Kristen di Indonesia. Jadikan keluarga Kristen sebagai terang dan garam bagi bangsa. Biarlah keluarga-keluarga ini menjadi teladan dalam kasih, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kuatkan iman setiap suami, setiap istri, setiap anak, agar mereka tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, jika bangsa ini takut akan Engkau, maka berkat-Mu akan dicurahkan. Tanah ini akan menghasilkan buahnya. Lautannya akan penuh dengan ikan. Sawah dan ladang akan menghasilkan panen yang berlimpah. Ekonomi bangsa akan diberkati. Kedamaian akan melingkupi negeri ini. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perpecahan, tetapi hanya kasih Kristus yang mempersatukan kami sebagai bangsa Indonesia. Ya Bapa, kami sadar doa ini panjang, tetapi kerinduan kami juga dalam. Kami ingin melihat bangsa ini dipulihkan. Kami ingin melihat manusia kembali kepadamu. Kami ingin melihat anak-anak-Mu tetap setia sampai akhir. Itulah yang kami rindukan. Itulah yang kami doakan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Engkau sanggup melakukan lebih dari yang kami minta dan pikirkan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu rencana-Mu indah, rencana-Mu besar, rencana-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan karena kami boleh berdoa. Terima kasih karena kami punya Bapa yang selalu mendengar.
Terima kasih karena Yesus sudah menjadi perantara kami, sehingga doa ini sampai ke hadapan tahta-Mu. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menyadarkan kami bahwa tanpa Engkau, kami bukan siapa-siapa. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu bangga dengan kepintaran kami, terlalu sombong dengan pencapaian kami, hingga melupakan Engkau. Hari ini kami mau kembali kepadamu, Tuhan. Ajari kami untuk hidup dalam takut akan Engkau. Ajari kami untuk tetap beriman di tengah zaman yang semakin kacau ini. Biarlah kami tidak hanya beragama di bibir, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari.